pada saat membuat modul, saya cek lagi datanya yang tepat untuk sebagai pembelajaran. Seperti itu. Sebetulnya sekarang ini tadi konsisten ya semuanya ya hasilnya. Elipsnya konsisten, kalau yang elips dua variabel ya, dengan yang simultan confidence intervalnya juga konsisten, dan dengan cara multivariate testingnya juga konsisten. Dan ketika dicek, oh datanya multivariate normal, udah oke. Gitu ya. Oke, untuk yang apa tadi, yang uji doni, kayaknya itu baru ya, saya belum belajar juga. Sementara nggak usah pakai itu dulu ya. Sementara yang sudah firm, oke, yang kesimpulan minggu yang lalu, yang library RV itu, RV apa Diomar, Memoir, itu lebih galak kan ya. Lebih galak gitu, sehingga kesimpulannya banyak yang waktu minggu lalu ya, dia banyak yang tidak normal gitu. Nah, sementara kita nanti akan pakai antara Mardia atau Royston kalau untuk ujian ya. Ya, dua itu aja. Nah, atau kita kesepakatan apa misalkan Royston, ya Royston juga Sapiro juga ya, Sapironya Sapiro Wild yang dimodifikasi kayaknya sih. Tuh, atau pakai Royston gitu yang lebih powerful mungkin ya. Seperti itu. Untuk kesepakatan biar nanti hasilnya sama dan saya nggak bingung memeriksanya. Jawabannya bisa berbeda-beda nanti kalau banyak yang diambil ya referensinya. Nah, kalau untuk skripsi atau untuk kalian menulis dan sebagainya, boleh silakan pakai yang mana aja asalkan ada referensinya, dan juga untuk kajian penelitian misalkan mau membandingkan antara uji ini dan uji itu gitu, ya boleh semuanya diambil gitu, seperti itu ya. Tuh. Yang untuk Fizki tadi plot 3 dimensi, nanti saya pelajari dulu ya Fizki ya. Saya pelajari dulu, saya belum bisa memastikan jawaban Fizki yang 3 dimensi itu benar atau salahnya. Saya nanti coba cek. Kalau plot 3 dimensi itu sebenarnya maknanya itu seperti apa gitu ya, elips 3 dimensi. Karena sih mestinya harusnya konsisten gitu jawabannya dengan yang 2 dimensi, tapi kenapa hasilnya berbeda, nah itu yang masih membingungkan. Ya, Rizky ya. Oke, sementara teman-teman pakai yang 2 dimensi aja dulu kalau disuruh menggambarkan elips regionnya ya. Bisa dipahami? Jangan diam aja. Kalau nggak paham, bilang aja. Oke? Tapi ntar beda apanya kan Mbak ya kalau untuk memakai elips 2 dimensi itu? Itu kan kayak 3 kali. Iya, bikin 3. Kalau bikin berapa? Sebanyak P kombinasi 2 ya. Yang cuma 1 elipsnya, betul. Ya, ini seperti separat juga ya, separation 2 gitu kan ya. Menguji secara 2 gitu. Yang elips itu. Ya. Yang harus konsisten apa nih? Gagal, tolak, H0 ya. Kalau kesimpulan multivariate testingnya gagal, tolak H0, kan harusnya sama dengan mu0 ya kan. Nah, itu harus sama persis gitu. Elipsnya kalau ada 3, tiga-tiganya harus gagal tolak H0. Tapi kalau tolak H0 minimal ada 1. Minimal ada 1 yang tolak H0. Gitu. Tidak harus semuanya tolak H0. Minimal ada 1 tolak H0. Sama dengan yang simultan confidence interval, minimal ada 1 yang berada di luar confident region. Begitu.
Kalau kesimpulan multivariate testingnya tolak nol, ada perbedaan. Bisa dipahami? Gitu, Rizky? Ya, Bu. Kasih, Ya. Bu. Yang lainnya paham? Wilda Azka paham? Wilda? Iya, Bu. Wilda Azka itu laki-laki. Oh. Iya, laki-laki, Bu. Namanya Wilda. Untung nggak panggil Wilda ya. Panggilnya siapa? Aska. Lebih sering dipanggil Aska, Bu. Ah ya, Aska. Dia kan perempuan lah. Banyak nggak tahu. Oke, gimana paham ya? Jasa. Paham Jasa? Oh, nggak nyawa juga nih si Jasa. Kalau gitu kita lanjut ke materi baru. Kalau tidak ada pertanyaan. Materinya sedikit sebenarnya. Oke. Ini sebenarnya ada teori dulu. Teori likelihood ratio-nya saya lewatin aja ya. Oke. Nah, multivariate analysis yang selanjutnya ya. Kemarin kan inference tentang vektor rataan. Jadi satu populasi ya, satu populasi itu seperti itu. Berarti hanya satu parameter yang dicek ya. Ya, satu populasi, satu parameter. Nah, yang ini apa nih? Ini satu populasi juga atau enggak? Oke, ya. Kita lihat ya, di sini ada banyak nih jenis comparison of several multivariate mean. Di sini ada uji beda rata-rata lah istilahnya ya, uji beda rata-rata pada kasus multivariate. Artinya seperti itu. Sama halnya dengan kasus univariate, ya, ada yang namanya sampel berpasangan. Ya, sampel berpasangan sebenarnya ini satu populasi ya. Sampel berpasangan ini satu populasi, tapi apa nih kotak kuncinya di sini repeated measure gitu. Ya, ada repeated measure nih kata kuncinya. Nah, kenapa satu populasi? Karena objeknya sama. Kenapa disebut berpasangan gitu ya? Berpasangan itu berarti melakukan pengukuran berulang 2 kali ya. Pengukuran yang pertama dan pengukuran yang kedua lalu dibandingkan hasil pengukuran kedua pengukuran tersebut namanya paired. Berarti sebenarnya masih satu populasi ya. Oke, kemudian repeated measure kenapa dibedakan namanya? Nah, maksudnya repeated measure di sini untuk kasus yang pengulangannya lebih dari 2 kali. Sebenarnya sama-sama repeated measure ya, paired dan repeated measure ini. Cuma paired lebih khusus lagi karena pengukurannya hanya 2 kali. Sebelum dan sesudah, misalkan seperti itu. Ya, uji beda rata-rata, ini masih satu populasi berarti nih, teman-teman ya. Walaupun kita membandingkan perbedaan rata-rata ya kan. Ya. Nah, untuk comparison several multivariate population ini tidak hanya yang tadi paired, tetapi juga nanti next ya minggu depan kita akan belajar yang uji beda rata-rata 2 populasi. Uji beda rata-rata 2 populasi, kemudian uji beda rata-rata lebih dari 2 populasi, one way MANOVA. Kemudian ada mungkin kalau sempat nih di pertemuan 7 ya. Ya, insya Allah pertemuan ke-7 two-way MANOVA. Two-way MANOVA sama ya. Kan nih yang dibandingkannya dari variabelnya, dari segi variabelnya ini ada apa ya, ada 2 variabel gitu, 2 jenis variabel, bukan 2 variabel, 2 jenis variabel. Kita sekarang hari ini likelihood ratio perlu dibahas solas aja sebentar aja ya. Ini likelihood ratio sebenarnya nanti karena di sini sudah membandingkan ya, next mungkin ya minggu depan next kita akan berhadapan dengan banyak parameter
Ya, kan dua populasi berarti parameternya nambah dong ya, banyak ya. Nah, sehingga nanti yang kita gunakan untuk statistik ujinya itu berdasarkan likelihood ratio test. Itu ada yang namanya Wilks lambda ini. Nah, untuk yang next mungkin ya nanti sampel independen, dua sampel independen misalkan gitu. Kemudian untuk yang tadi lebih dari dua populasi pakai Wilks lambda. Kemudian Wilks lambda ini sebenarnya apa? Konsepnya seperti di likelihood ratio gitu kan. Di likelihood ratio ini kita kalau kita dapatkan hasilnya ya, itu rasio dari varians ya kan. Nah, rasio dari varians gitu, seperti ini, varian yang didefinisikan oleh varian keseluruhan atau varian yang didefinisikan oleh kanal gitu. Ini si lambda ini. Ini dibuka lagi lah ya. Itulah Wilks lambda namanya. Wilks sekecil-kecilnya gitu. Ini kan nggak ini ya, nggak standar ya, sekecil-kecil seberapa nih nggak standar, sehingga diaproksimasi dengan nilai K-square. Nah, ini lambdanya ini ada hubungannya dengan T kuadrat Hotelin, bisa dibawa ke T kuadrat Hotelin dengan rumus seperti ini. Jadi hitung dulu dengan T kuadrat Hotelinnya berapa, boleh ya, seperti itu. Cari Wilks lambdanya, kemudian nanti ini akan dibandingkan dengan secara aproksimasi ya dengan nilai K-square. Min 2 dan lambda berdistribusi K-square dengan derajat bebas. Jadi V min P 0 P. Yang pertama ini dimensinya ini rumusnya dimerahin biar kelihatan. Banyaknya variabel ditambah banyaknya variabel kali banyak variabel 1 plus 2, pusing juga yang menghafalnya. Kalau P 0-nya nih P kali P plus 1 per 2. Seperti itu. Nah, ini sekilas saja. Seperti itu tuh next-nya. Untuk yang hari ini sepertinya nggak pakai yang Wilks lambda. Ya. Oke, kita pakai yang kita lihat ya. Nah, untuk yang pertama, biret comparison. Ini kausus univariate-nya seperti apa? Kausus univariate-nya misalnya kita mau menguji apakah ada perbedaan rata-rata berat badan sebelum diet dan sesudah diet misalnya. Variabelnya satu kalau univariate ya, berat badan saja, seperti itu. Caranya, kan tadi sebelum dikasih diet dan sesudah diet kayak itu. Nah, ini pada dasarnya orangnya sama yang diukur. Ya, unit observasinya itu sama. Dia aja kan ya, cuma diukur 2 kali sebelum dan sesudah diet. Berarti ini sebenarnya satu populasi ya. Nah, sehingga bisa dihitung selisihnya. Kita punya variabel baru namanya D di sini. Dan ada variabel baru namanya D, yaitu selisih antara sebelum dan sesudah diet. Ya. Nah, si D ini apa? Sebarannya. Karena X yang pertama normal, X yang kedua normal, maka selisihnya juga akan mempunyai sebaran normal. Jadi nanti pada prosesnya akan sama dengan yang satu populasi gitu ya. Dengan variabel barunya ini adalah D, selisih. Dan dihitung selisihnya. Dihitung selisihnya dan selisihnya ini mempunyai sebaran tertentu kan, seperti itu kalau di univariate ya. Ini juga di kasus multivariate tidak jauh berbeda. Yang berbeda adalah yang diukurnya itu tidak hanya satu variabel. Ya, tadi hanya berat badannya saja. Nah, pada multivariate kasus ada variabelnya yang diukur gitu. Ada misalnya lingkar perutnya yang diukur ya, lingkar perut, lingkar pinggang. Tuh, nah, diukur juga. Atau mungkin yang lainnya, apa ya, kadar kolesterolnya mungkin diukur juga. Mungkin kalau antara sebelum diet dan sesudah diet ya, seperti itu. Ya, kadar lemaknya mungkin bisa juga ada testing. Kadar lemak misalkan bisa juga ya. Nah, seperti itu. Ya, bedanya dengan univariate.
Jadi sama saja ya, hitungnya sama. Nah, kemarin di extended saja. Kalau di kasus univariate kita pakai misalnya. Nah, kalau di multivariate nanti kita extended dengan T kuadrat seperti biasa. Berarti rumusnya ini sama dengan yang kemarin persis ya. Iya, seperti ini. Oke. Nolnya apa? Delta sama dengan 0. Selisihnya sama dengan 0. Jadi kalau deltanya sama 0 ini jadi apa? Sama dengan yang kemarin cuma di sini deltanya 0. Kalau kemarin ada mu0 ya. Kemarin kan X bar min mu0. Mu0 ada angkanya. Kalau sini mu0-nya menjadi 0 ya, vektor 0. Atau kita bisa tulis langsung dengan deltanya ini dibuang aja karena dibarengi dengan 0. Ya. Nah, rumusnya sama dengan yang kemarin. Ini pakai yang matrik kovariat tidak diketahui, sebarannya sebaran F. Sebaran ininya sama dengan N-1 kali P per N P dikalikan nilai F tabel. Yang derajat bebas P dan F2-nya N P. Ini-nya alfa. Sama persis dengan yang kemarin ya. Oke, seperti itu. Itu yang paired. Paired itu berarti hanya 2 kali pengukurannya, sebelum dan sesudah, mungkin seperti itu. Nah, bisa sebelum sesudah atau sesudah balik treatment maksudnya. Atau pengukurannya 2 kali, jelas 2 kali lah gitu ya. Kita membandingkan 2 kali pengukuran ini pakai yang paired. Oke, bisa dipahami ya, ini mudah ya. Rumusnya sama dengan yang kemarin. Cara hitungnya sebenarnya sama aja, berarti data baru kita adalah data selisihnya. Nah, kalau kemarin kan langsung datanya langsung set itu rataannya, itu kovariansinya akan gitu. Nah, kalau sekarang kita harus menghitung data barunya dulu, data selisih. Nah, ini apa? Selisihnya dulu dihitung. Ya. Oke, selisihnya dihitung. Bagaimana cara membuat selisih? Sesuaikan dengan nama variabelnya. Nah, kan tadi ada variabelnya banyak. Ada berat badan, ada lingkar pinggang, ada kadar kolesterol, misalkan 3 variabel. Yang diselisihkan sesuai dengan variabelnya. Variabel berat badan diselisihkan antara sebelum dan sesudah diet. Variabel kolesterol selisihkan antara sebelum dan sesudah diet. Kemudian variabel satu lagi lingkar pinggang selisihkan sebelum dan sesudah diet. Sehingga kita punya satu set data yang isinya merupakan selisih sebelum dan sesudah diet, tapi 3 variabel, tetap 3 variabel ya. Satu set data terdiri dari 3 variabel yang isinya merupakan selisih antara sebelum dan sesudah diet. Gitu. Ya, cara perlakuannya sama dengan yang kemarin, cuma sekarang H0-nya atau H0-nya di sini yang berbeda kan ya. Kemarin itu mu0-nya ada angkanya ya. Kalau sekarang mu0 itu isinya angka 0, jadi selisihnya 0. Artinya apa? Artinya tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah diet. Gitu. Selisihnya 0 kan, tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah diet. Seperti itu contohnya. Ya, bedanya satu ya. Mu0-nya ini isiannya vektor 0. Yang lainnya rumusnya sama. Gitu. Bisa dipahami untuk parent berpasangan ya. Harusnya bisa ya, karena sudah belajar di Medstat untuk kasus univariate-nya, ya kan. Jadi pada dasarnya nih, konsepnya sama dengan konsep yang tadi, yang vektor rataan itu. Jadi satu populasi. Ini melihat satu populasi ini dari mana? Observe-nya satu ya. Observe-nya itu kan gitu orang suka bilang ya. Sama gitu. Si A diukur 2 kali misalkan ya, seperti itu. Nah, sehingga nanti confidence intervalnya juga sama dengan yang sebelumnya ya, rumusnya seperti itu. Cuma di sini delta nolnya 0 ya, vektor 0, sehingga bisa ditulis nanti teman-teman untuk sederhananya langsung ke ini ya. Jadi bisa langsung menulisnya yang di sini yang bawah. Karena delta nolnya 0. Oke. Nah, ini confidence region ellipse-nya.
seperti ini. Oh ya, N-nya itu jadi ke kanan ya, seperti elitnya. Di sini N-nya jadi ke sebelah kanan, pindah ke sini. Oke, ini confident region. Kemudian simpleton confident interval berarti sama dengan yang minggu lalu juga ya, seperti ini. Nah, kemarin juga kalau sampelnya besar, oh ini yang maksudnya kayak approximation itu yang ini ya. Ya oke. Maksudnya ini kalau F-nya ini akan mendekati jadi K-square kan gitu ya. Jadi dibandingkan dengan K-square. Jadi kalau sampelnya besar and mean P ini large. Sampai di sini ada pertanyaan. Ini sama juga ya dengan yang kemarin. Cuma ini bedanya ditulis langsung univariate. Kalau kemarin dalam bentuk vektor ya, perkalian vektor. Ya. Nah, ini dibar ke I, berarti dibar untuk variabel ke I. Dikalikan ini critical value-nya. Dikalikan akar standar error-nya. Ya, sama ya. Oke, sama. Ini yang Bonferroni, nah ini alpha per 2P ya. T alpha per 2P. Kalau yang univariate T, confident intervalnya ini alpha per 2, bedanya di situ. Ya. Oke. Sama ya? Ada yang bingung? Bukan? Lanjut, kita lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan. Bilang kalau nggak kedengeran suaranya. Kedengeran nggak? Mau nanya Bu terkait notasinya Bu. Halaman 7. 7 itu yang mana? Ini. Saya nggak kelihatan halaman ini. 7. Nah, ini maksudnya. Ya. X1J1 tuh maksudnya gimana Bu? Maknanya? Oh, observe per 1. J itu apa? Sorry. X1. Oh, X1 tuh ini. X1 tuh berarti pengukuran pertama. X2 pengukuran kedua. Apa ya? Lambang aja mungkin ya. X1-nya itu. Nih, variabel. Misalnya ini. Variabel 1 under treatment 1. Variabel 1 under treatment 1. Variabel 2 under treatment. Variabel 2 under treatment 1. Oh, oke. Oke, kita lihat dulu X1. Treatmentnya itu ditunjukkan oleh X1, X2 gitu ya. Nih treatmentnya ada 2, before and after. Nah, ini kan tadi ada N, observe-nya ada N. Kemudian ada treatment sebelum dan sesudah. Kemudian ada banyaknya variabel sini, 1 sampai P. Kalau kita gambarkan pola datanya, sebenarnya ini kan bingungin ya kalau itu. Pola datanya itu ada sih, kalau nggak salah saya gambarin nggak sih? Sebelumnya, di depan deh. Saya bikin tabel, kalau nggak salah. Mana nih? Oh, nggak ada ya? Oke, kalau gitu kita gambarin. Ini ya, ada unit observe, diukur berapa kali? Nah, di sini contohnya 2 kali ya kan, karena paired. Nah, diukur 2 kali. Kemudian variabelnya apa yang diukur? Sebanyak P variabel. Berarti ada di sini X1, X2 sampai expect variabel. Oke, itu. Nah, kemudian di sini Y, anggap lagi gitu. Nah, ini Y1, Y2, Y kayak gitu. Nah, YP ini sebenarnya apa tadi? Ya, ini pengukuran yang pertama ya tadi ya. Pengukuran yang pertama sebelum diet dan sesudah diet. Observe-nya sama, 1 sampai N.
Ini sebenarnya. Nah, kalau tadi apa rumusnya? X1, Y1 gitu kan ya. Itu yang mana sih? Berarti observe ke J gitu kan. X1 di ini kan satu ini variabel pertama. Ini dia bacanya. Kemudian X2J ini yang ini. Gitu. Gimana Fiski? Jadi nanti pengurangnya ini dikurang ini. Terus yang di sini kurangnya di sini. Yang di sini kurangnya di sini gitu. Nanti sehingga kita punya, udah paham ya? Nanti kita punya data selisih untuk di variabel ke-1, ya kan? Selisih untuk variabel kedua, sampai selisih untuk variabel ke XP. Jadi paham ya? Jadi D-nya itu. Ada yang bingung? Nanti ada contohnya. Kita lihat contohnya deh. Nah, ini. Contohnya, ini mau mengetes ya, mengetes apakah ada perbedaan ya. Oh, di sini ada jenis pelapisan pipa ya. Pelapisan pipa ada coating 1, coating 2 tadi ya. Oke, ini pipanya kenapa dianggap sebagai satu populasi gitu. Nah, di sini pipanya diambil jenisnya sama gitu kan ya. Pipanya jenisnya sama. Kemudian kita lihat to compare to types, 15 pieces dipotong-potong menjadi 15 bagian. Jadi bahannya sama. Nah, yang membedakan adalah yang satu bagian di coating, dilapisi dengan jenis tertentu. Coating 2, one with each type of coating. Bedanya gitu ya, 2 jenis pelapisan. Kemudian dibiarin gitu. Namanya eksperimen ya. Kayak data-data yang seperti ini biasanya dilakukan untuk data-data eksperimen. Mau melihat korosinya, tingkat korosinya. Tingkat korosi coating 1 dan coating 2 ini apakah ada perbedaan gitu ya terhadap daya korosinya. Makanya dihitung di sini banyaknya korosi, banyaknya yang bolong-bolong, dan banyaknya dalamnya, seberapa dalam dia korosinya gitu. Nah, sehingga nanti yang dilihat ya apakah ada perbedaan coating 1 dan coating 2 kan gitu. Ini tidak bisa independen ya, karena ini jenis ininya sebenarnya pipanya tadi sama ya. Jenis pipanya ini sama, bahan-bahannya itu sama gitu, di awal tuh udah dibuat sama seperti itu. Walaupun di sini kan dipisah ya, seolah-olah dipisah gitu. Ya, seolah-olah dipisah, tapi ini dibikin sama sehingga ini tidak independen. Ya, bahannya udah sama persis. Sehingga ini bisa dihitung selisih depth-nya nih antara coating 1 dan coating 2 seperti ini. Kemudian selisih antara banyaknya tingkat korosinya ya, yang bolong-bolongnya dengan coating 1 dan coating 2 sehingga dapat ini. Yang ini ya jadi di sini. Seperti itu. Ya. Kebayang ya? Kebayang nggak? Oke. Ini pasti satu populasi ya tadi ya. Nah, jadi untuk melihat ada perbedaan nggak coating 1 dan coating 2 gitu. Ya. H0-nya tidak ada perbedaan, H1-nya ada perbedaan. Ya. Sampai situ dulu, paham nggak? Bagaimana cara mencari D-nya ya, selisih? Bisa. Tadi yang paling gampang sih diet itu kan ya. Nah, dietnya dihitung, weight pada sebelum dan sesudah. Ya. Nah, difference antara berat badan sebelum dan sesudah, itulah D yang pertama. D untuk variabel yang pertama. D untuk yang variabel kedua, dari lingkar pinggangnya sebelum dan sesudah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, variabel ketiga tadi apa? Dari kadar kolesterolnya dihitung, ada kan dihitung selisihnya, nah itulah D-nya. Sehingga kita punya vektor D, ya kan?
untuk setiap observe. Nah, kalau kita rata-ratakan di Coleman seperti itu, kita punya vektor D bar di sini. Vektor D bar bisa dipahami. Kebayang ya? Itu. Di sini tadi yang ditanyakan maksudnya bagaimana cara mencarinya, mungkin gitu ya. Intinya Halo? struktur datanya, Bu. Ya, Bu. struktur datanya. Oke, kalau dengan contoh mungkin kebayang ya tadi gitu. Nah, itulah nanti yang jadi data kita, data yang selisih ini. Nah, nanti yang dicari rataannya, kemudian covariance-nya, ini kita lihatnya data yang selisih ini. Input datanya adalah data selisih. Ya, itu parent. Mestinya kalau di univariate sudah belajar, sudah tahu lah ya. Kalau univariate kan satu variabelnya. Nah, di sini bisa lebih dari satu variabelnya. Nah, cuman di sini hanya dua yang dibandingkan. Ya, seperti itu. Sebelum dan sesudah. Kalau ini counting 1 dan counting 2. Tapi berasal dari populasi yang sama. Seperti itu ya. Misalnya nanti ada lagi dua populasi, tapi independen. Nah, itu populasinya berbeda. Ya, observe-nya berbeda juga. Ya. Oke, kita lihat yang ini dulu. Yang satu populasi ya. Terus hitung nih, D-bar-nya berapa, sampel covariance matriksnya berapa. Lalu dengan masukkan rumusnya yang ini. Nah, bandingkan dengan yang F tabel. Ya. Baiklah. Tuh. Ternyata di sini apa? X kuadrat lebih besar dari nilai F tabel ya. Ya, berarti dia tolak 0. Tolak 0 artinya ada perbedaan antara kedua jenis coating tadi ya, lapisan pipa tadi ya, terhadap efek korosi. Seperti itu. Bisa ya? Nah, kalau dicek simultan confidence intervalnya, ternyata si apa di sini mengandung 0 atau tidak kan sekarang gitu ya. Kalau kemarin kan mengandung 0 atau tidak. Sekarang mengandung 0 atau tidak. Nah, yang pertama ternyata nolnya masuk ya. Nolnya masuk. Min 0, 15. Katanya nolnya masuk semua ya. Ini juga masuk semua. Oh, ini apa? Oh, take kode totaling ya. Ini take kode totaling seperti ini. Ternyata nolnya ada di dalam interval. Tapi kalau dengan Bonferroni di sini, nah ini nolnya nggak masuk ya. Nah, sehingga di sini lebih baik pakai Bonferroni. Nolnya sudah ada di luar interval ini. Artinya dia sudah menunjukkan konsistensi ya, konsisten ya. Ya tolak 0. Bisa dipahami ya? 0 tidak mengandung di sini gitu kan. Arti delta tidak sama dengan 0. Yang minimal tadi ada 1. Minimal ada 1 yang nolnya ada di luar confidence interval. Kebetulan di sini dua-duanya. Secara Bonferroni. Jadi kalau ujian lebih baik pakai apa? Bonferroni ya, kalau gitu ya. Yang tadi yang take kode totaling bisa hasilnya, ini gagal-gagal nol nih. Nolnya masih ada di sini. Confident interval sini ya. Nah, bisa jadi seperti ini. Jadi kesimpulannya jadi tidak konsisten kalau ini. Oke, gitu ya. Nih. Memang kalau Johnson itu mau ngajak kita berpikir. Bonferroni berarti ini. Oke, sekarang treatmentnya bisa lebih dari 2. Bisa lebih dari 2 ya. Ini tapi kasus univariate ya. Ini kasus univariate. Untuk kasus yang multivariate-nya, kasus multivariate-nya bisa X-nya bisa banyak di sini. Treatment 1 apa gitu ya, treatment 2 X1. Bisa X1, X2 gitu bisa seperti itu ya. X1, X2 gitu bisa banyak. Nah,
Nah, ini tadi untuk yang repeated measure, berarti perluasan dari parent. Yang parent dulu clear nggak? Yang parent clear ya? Ada pertanyaan nggak? Yang ini. Sama aja kan dengan yang tadi, bedanya ini selisih gitu. Cara menselisihkannya, nah ini yang harus tahu. Jangan diam aja ya teman-teman. Paham nggak ini? Paham nggak? Kalau nggak paham, siapa nih yang bertanya? Enggak, Bu. Bilang paham gitu. Oh, bilang paham. Oh ya, berarti saya dapatin. Sama aja yang tadi. Nah, ini untuk yang next, ada tadi repeated measure, jadi perluasan dari yang parent gitu. Kalau tadi parent 2 treatment, before and after, misalkan seperti itu, atau treatment 1 dan treatment 2, ini bisa dihitung selisihnya. Tapi kalau yang ini, yang banyak, treatmentnya gimana caranya nih? Untuk melihat adakah perbedaan, ya, adakah perbedaan. Minimal ada satu ya, yang berbeda gitu ya. Minimal ada satu yang berbeda. Satu variabel yang berbeda. Satu variabel dan satu treatment mungkin ini kombinasi gitu ya. Oke. Nah, untuk yang seperti ini biasanya ini pakai kontras ya teman-teman. Nih, pakainya dengan kontras. Wah, kontrasnya apa nih? Nah, ini ada yang namanya matrik C, matrik kontras. Ini untuk melihat apa nih? Apakah ada perbedaan mu1 dengan mu2, mu1 dengan mu3, mu1 dan mu-K? Nanti bisa menulisnya seperti ini. Misalkan nih, mu1 min mu2. Ini kan mu1 min mu2. Udah cocok ya? Jadi ini, yang ini bisa ditulis dengan kontras kali mu. Ya, ini caranya pakai kontras. Nah, oke, kemudian next, sebenarnya sama dengan yang tadi, cuma di sini deltanya ini diperluas ya. Deltanya itu menggunakan kontras di sini ya. Kontras kali mu sama dengan 0, berarti tidak ada perbedaan ya. Tidak ada perbedaan di antara mu-nya ya, di antara mu-nya itu. Mu yang mana nih? Ya, mu1 dan mu2, mu3 ini antar variabelnya berarti. Nah, coba gimana caranya nih? Kita lihat dulu rumusnya. Rumusnya tidak jauh berbeda dengan yang tadi. Cuman yang tadi itu kan D ya. Ada D bar nih. Jadi C kali X bar gitu. Jadi datanya data selisih juga ya. Datanya data selisih juga, dikurangi di sini 0. Sehingga nih C kali X bar, D-nya menjadi C kali X bar. Kemudian yang di sini, nah di sini kemarin kan varians dari AX ya, varian dari AX adalah kalau A ya, kalau A itu A transpose S, itu kalau 1. Tapi kalau di sini matrik menjadi variannya itu adalah C S C transpose. Itu yang key kombinasi linear ya, yaitu. Nah, di sini sedikit berbeda pengalinya dan DF-nya berarti. Sedikit berbeda, karena banyak ya dia treatmentnya. Key ini menunjukkan apa di sini? Key row, key dari banyak treatment. Ini dibaca nih. Buat C1 dan C2 akolit kontras matrik. Key min 1 row linearly independent. Banyaknya treatment, key ya. Saya nggak bisa gerak nih. Key adalah banyaknya treatment. Kalau tadi, ya, nah ini contohnya. Kita lihat contohnya langsung. Ini tapi jarang ya. Kalau di kasus BPS ini jarang karena yang parent atau repeated measure itu
biasanya kita dapati di data-data eksperimen. Ya, didapati di data-data eksperimen. Kalau BPS mungkin hanya mungkin yang paired itu masih mungkin gitu. Tapi survei-survei BPS biasanya nih, survei-survei BPS itu jarang yang panel gitu. Panel itu orangnya itu aja gitu. Jarang yang seperti itu. Jadi yang kasus repeated measure dan paired gitu ya, biasanya untuk data-data eksperimen yang dimana observe-nya ini bisa itu aja gitu ya kan. Nah, misalkan di sini observe-nya anjingnya yang sama 1 sampai 19 ini diukur berkali-kali di sini. Oh, tapi ini random variabelnya 1 ya. Oke, ini random variabelnya 1. Oke, mati next. Ada juga yang lebih advance tadi ya, random variabelnya bisa banyak. Ini kebetulan random variabelnya 1, cuma treatment aja yang banyak gitu. Yang repeated measure. Ya, sebenarnya mungkin ini lebih ke repeated measure-nya ya. Nah, kalau random variabelnya cuma 1 di sini. Sama-sama yang diukur apa nih contohnya? Si anjing ini ya, dihitung kekuatan anjing dalam efek kekuatan efek anestesi ya, efek anestesi si anjing ya. Nah, kalau kita lihat di sini apa? Ini mungkin akan di time ya, mungkin ya waktu berapa lama gitu ya si anjing itu bisa dibius gitu, lama biusan. Nah, cuma dibiusnya ini di beda-beda ini. Karena satu anjing ini diukur berkali-kali dengan jenis biusannya, maka ini tentu saja ada efek yang pertama nih, dari efek bius yang pertama, jenis pertama ini treatmentnya tinggi CO2 ya, tanpa hidrogen, bukan hidrogen, halogen, tanpa halogen. Nah, efek yang kedua di sini CO2-nya rendah, CO-nya 2. Berarti harus ada waktu ya, jeda waktu di sini. Masih ada efek si CO2 yang pertama yang high gitu. Sehingga di sini tidak independen nih antar ininya ya, antar amatannya di sini. Ini tidak independen. Karena mungkin masih ada efek-efek treatment sebelumnya. Gitu. Nah, sehingga tidak bisa dilakukan dengan independent sampel. Berarti ada kasus di sini repeated measure namanya. Gitu ya. Tapi ini yang diukur hanya 1 variabelnya. Anestesi efek. Gitu. Nah, kemudian apa di kontrasnya? Karena tadi ada banyak kemungkinan ya. Seperti ini saya Oke, waktunya udah habis ya. Responsinya, teman-teman. Silakan ditulis